Oke, selamat malam semuanya ya. Jadi pada kesempatan kali ini Bapak akan menunjukkan kepada kalian bagaimana cara membuat game dengan program Stencil untuk persiapan kalian menghadapi ujian praktik nanti ya. Nah, jadi kita langsung aja ke persoalannya ya. Jadi yang pertama akan kalian lakukan, kalian akan mengklik tombol start pada layar desktop kalian, lalu cari program yang namanya Stencil ya. Nah, Stencil, pilih ini, klik aja, terus tunggu sampai aplikasinya muncul. Oke. Ya. Jadi sekarang aplikasinya udah muncul. Oke. Nah, yang nanti akan kalian lakukan ya, gimana caranya? Jadi yang pertama itu setelah muncul tampilan seperti ini, tampilan dari aplikasi Stencilnya, kalian klik here to create a new game ya. Nah, setelah muncul kotak dialog seperti ini, blank game tetap ya. Tinggal kalian klik next, lalu beri nama dengan nama ujian underscore praktek underscore nama ya. Nama di sini nanti kalian ganti dengan tentunya dengan nama kalian ya. Nah, lalu untuk bagian screen size-nya ya, screen size-nya ini itu tetap tidak usah kalian rubah, biarkan saja seperti itu. Lalu klik create. What happened? Oh iya, udah ada namanya. Sorry. Membuat salah, ini saja. Ulangnya, sorry. Tadi karena ada ujian praktek Oke, nah setelah seperti ini kalian tinggal klik create. Oke. Nah, jadi pastikan pertama-tama ya, supaya tidak terjadi kesalahan seperti tadi, pastikan namanya itu tidak boleh sama ya. Nah, setelah muncul tampilan seperti ini, kalian klik this game container scenes, klik here to create one. Untuk nama, nah, seperti yang bisa kalian lihat di sini, nama silakan kalian ketikkan level 1 ya. Jadinya level 1. Oke. Nah, setelah itu untuk size-nya ya, size-nya tetap, tidak usah kalian rubah, jadi tetap. Lalu nah, nanti yang akan kalian rubah itu di bagian ini ya, di bagian solid color-nya. Nah, apa yang kalian rubah nanti perhatikan aja baik-baik suruhannya di lembar praktik kalian, apakah itu solid color atau vertical gradient ya. Mungkin bisa Bapak minta kalian untuk membuat latarnya itu dengan solid color dengan warna tertentu, atau vertical gradient dengan warna tertentu ya, dengan warna tertentu. Nah, kalau solid color itu dia artinya hanya memilih satu warna ya. Sedangkan kalau vertical gradient dia akan menggabungkan dua warna yang berbeda, jadi akan membuat gradiasi. Nah, misalnya di sini Bapak pilih yellow dan green ya.
Lalu setelah itu kalian tinggal tekan create. Nah, oke. Jadi udah muncul scene kalian ya, scene kalian seperti ini tampilannya ya. Ketika kalian menggabungkan dua warna yang berbeda tadi, antara warna kuning dengan warna hijau. Nanti kalian bisa juga nanti bapak suruhnya terserah warna yang akan kalian pilih ya, itu nanti lihat aja nanti disuruhannya. Nah, kalau udah selesai di sini bisa kalian close saja dulu ini ya. Jadi kalau benar nanti akan di resources scenes ya, scenes itu ada ini tampilan ini, ada level 1 yang udah kalian buat tadi. Nah, berikutnya kita masuk ke actor type yang ini ya, actor type yang ini ya, ini masuk actor type, klik di sini, lalu nanti akan muncul tampilan seperti gambar ini. Nanti kalian tinggal mengklik di this game contain no types, click here to create one, so just click it and then masukkan nama ya, karena ini aktor maka masukkan namanya player 1. Nah, kalau udah tinggal kalian klik tombol create. Oke, nah ini ya, ini namanya tadi ya, ini namanya. Oke, nah setelah itu kalian klik di tengah ini ya, klik aja di tengah ini ya, yang ini klik aja. Nah, nanti akan muncul tampilan seperti ini. Lalu yang kalian lakukan, rubah animasinya menjadi namanya menjadi kiri dulu ya, pakai kiri aja dulu. Nah, setelah itu klik di sini ya, klik here to add a frame, klik. Nah, nanti akan muncul kotak dialog seperti ini. Nah, setelah kalian sampai di sini, scale-nya ganti menjadi 1 kali, lalu pilih choose image ya. Setelah pilih choose image, kalian masuk ke menu desktop ya, karena nanti Bapak akan simpan semuanya di menu desktop. Nah, setelah kalian menyimpan semuanya di menu desktop atau mengklik menu desktop ya, klik menu desktop, itu kalau misalnya gambarnya terlalu besar seperti ini ya, bisa kalian lakukan dengan mengklik di bagian ini lalu large icon ya, atau misalnya nanti ada yang ketemu dia modelnya itu kayak ini atau bahkan detail kayak gini ya. Nah, jangan bingung, cari aja folder yang namanya stencil ya, double klik situ, lalu nah karena punya Bapak ini Bapak udah atur dalam mode large icon ya, itu nanti udah ada kayak gini ya. Tapi nanti misalnya kalau kalian sama kayak tadi yang Bapak bilang, kalau misalnya ketemu juga dia dalam mode list kayak gini ya, artinya kalian tidak bisa melihat gambarnya ya. Nah, kalau nggak bisa lihat gambarnya kayak gini, kalian tinggal klik di sini, lalu pilih aja antara large atau extra large. Nah, kalau extra large itu kalian bisa lihat sendiri gambarnya, ya, gambarnya jadi besar ya. Nah, karena ini aktor, maka pilihlah model gambar yang ada aktornya. Jadi jangan pilih ini ya, ini itu dilarang ya. Oke,
Nah, setelah itu tinggal kalian klik cari gambarnya, misalnya nih, kalau pengen ya pertama, lalu tinggal kalian klik open aja. Nah, nanti udah muncul seperti ini ya. Nah, kalau udah muncul seperti ini, apa yang akan kalian lakukan? Itu gampang aja, kalian tinggal hitung jumlah baris dari jumlah baris dan kolom dari gambar ini ya. Nah, jadi di sini untuk kolom ini ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, seterusnya sampai 12 ya. Ini kan gampang, tinggal hitung ini 12. Maka nanti di tombol ini ya, di bagian ini kalian harus ganti menjadi 12. Oke ya. Nah, setelah dari sini hitung kembali ya, hitung kembali jumlah barisnya, rows ya. Nah, jumlah barisnya kan ada 8 ya, 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi nanti di rows yang ini ya, yang ini ya, kalian ganti menjadi 8. Oke, nah setelah selesai ya, kalau benar itu perhatikan di sini ya, perhatikan ini ya, ini lihat garis pembatasnya itu dia pas membagi karakter tanpa memotong karakter tersebut ya, kalau kalian benar. Nah, kalau udah tinggal kalian menuju langkah selanjutnya, yaitu klik tombol add. Oke, nah jadi kalian udah punya aktor kalian ya, frame-nya. Nah, seperti yang bisa kalian lihat di gambar yang ini ya, yang ini kan lihat aktornya kan berubah-ubah. Nah, sekarang karena kita hanya memilih satu aktor, maka cari aktor yang arahnya ke kiri, karena kan kita milihnya ke kiri ya. Nah, aktor yang arahnya ke kiri itu pastikan dia hanya satu karakter, jadi tidak boleh tidak boleh karakternya beda-beda ya. Maksudnya itu kayak gini, misalnya kalian mau pilih satu karakter ini ya, lalu setelah itu yang ini dan yang ini. Nggak bisa kayak gini ya, dia itu harus satu karakter ya, satu karakter. Artinya kalau yang ini 3 ini, kalau pilih yang ini ya 3 ini ya. Nah, setelah kalian menentukan pilihan kalian, yang kalian lakukan itu menghapus aktor-aktor atau frame dari aktor-aktor yang lain. Nah, dalam hal ini Bapak memilih yang ini, 3 pertama ini aja supaya lebih mudah. Nah, cara untuk menghapusnya, kalian klik di yang paling pertama ini. Nah, klik, lihat aja di sini yang garis kuning, garis orange nih. Ya. Nah, setelah kalian klik di sini, tahan tombol Shift pada keyboard kalian, Shift ya, tahan, lalu klik tepat sebelum gambar yang kalian pilih. Karena gambar yang Bapak pilih itu 3 gambar ini, maka klik di sini. Kalau benar dia akan ngeblok semua gambar itu sampai di gambar sebelum gambar yang Bapak pilih. Nah, lalu setelah itu kalian tinggal tekan delete di keyboard kalian, atau bisa juga tekan remove frame yang ini ya, remove frame yang ada tulisan remove frame, bisa kalian tekan ini ya. Jadi klik aja sini lalu klik remove. Nah,
Lalu setelah itu hapus gambar setelah gambar yang kalian pilih. Jadi yang dari sini sampai scroll aja ke bawah, lalu tahan tombol shift, klik di sini. Jadi udah terpilih semua, tinggal tekan tombol delete, enter. Ya. Nah, jadi kita udah punya karakter kita, frame-nya, animasinya yang arahnya ke kiri. Nah, setelah dari situ, yang kalian lakukan itu lihat, klik tombol ini yang fungsinya untuk menggandakan animasi kalian ya. Jadi klik aja di sini satu kali. Nah, jadi kalian udah punya dua model ya. Dua model dari animasinya. Nah, sekarang kita mau merubah animasi yang ini ke arah kanan ya. Nah, caranya itu pertama-tama hapus dulu yang namanya ya. Jadi menjadi kanan. Setelah kalian hapus, langsung menuju ke bagian bawah sini. Nah, yang ini ya. Bagian bawah ini, klik aja di sini. Klik. Nah, lalu pilih yang tulisannya flip horizontal. Ya. Flip horizontal. Jadi udah. Setelah kalian klik, dia akan otomatis berbalik ke kanan. Nah, ini udah satu poin. Setelah itu yang kalian lakukan berikutnya, pilih tombol events. Nah, ini kita akan melakukan pengkodingan ya. Jadi pengkodingan yang akan Bapak lakukan di sini itu pengkodingan dasar untuk kode movement. Ya. Jadi kode movement ini biasanya dipakai untuk game-game tipe endless game, artinya game yang tidak berakhir. Contohnya itu biasa game yang kalian mainkan waktu tidak ada internet ya, game dinosaurus. Nah, itu ya contohnya. Artinya ketika kalian tekan tombol, misalnya tombol arah ke kiri atau arah ke kanan, maka dia akan berlari terus ke arah tersebut ya. Jadi tidak akan berhenti. Nah, itu namanya endless game. Nah, cara untuk melakukannya, klik add event ya. Setelah itu pilih basic. Setelah muncul basic, pilih yang namanya when updating. Klik aja ya. Setelah kalian klik, akan muncul box atau box coding ini. Nah, lalu berikutnya, karena biasanya itu secara otomatis dia akan memulai dengan flow ya. Dia akan memulai dengan flow. Lalu maka yang akan kalian lakukan, tinggal tarik if ini ke sini ya, letakkan pas di sini. Jadi perhatikan sampai dia muncul kayak ada garis gini ya. Jangan di luar ya. Masuk, pasangkan. Nah, setelah pasang, hal yang berikutnya kalian lakukan itu menekan tombol ini ya. Nah, ini klik, lalu pilih user input. Dari user input kalian menuju ke bagian, karena ada 3 bagian tuh ya, mouse, keyboard, sama touch. Pilih yang keyboard dan yang pertama, control is ini user inputnya, pilih control is down. Nah, setelah kalian memilih control is down, klik di tombol control is down ini ya, klik aja di sini, lalu pilih choose control dan pilih left, karena kita akan memulai dari yang kiri. Setelah udah tinggal OK. Nah, jadi dia akan membaca when updating if left is down ya. Jadi ketika update ya, jadi misalnya ketika kalian melakukan sebuah perintah pada game, yaitu dengan menekan tombol left pada keyboard kalian, maka
apa yang akan terjadi? Yang terjadi adalah, ya, pertama kalian klik aja di sini, letakkan pointer mouse kalian di sini di tombol search ini, ya. Setelah itu klik tombol set, ya. Klik tombol set, tekan enter. Nanti dia akan secara otomatis menunjukkan search result. Lalu pilih yang ini, ya, set X speed to 0 for actor. Oke, ya, jadi pilih yang ini. Nah, setelah itu klik di sini, tarik dan simpan pas di sini. Setelah kalian simpan sini, 10-nya, ya, 10-nya, 2-nya itu kalian ketikkan aja 10. Oke, 10 for self, dan setelah itu, maksud Bapak tadi min, ya, karena ini kan ke kiri. Ya. Oke. Nah, setelah itu klik tombol sini, kembali lagi ke yang ini. Nah, ini kan tadi set. Nah, sekarang kalian ganti menjadi namanya. Oke. Ganti menjadi switch. Oke. Tekan enter. Setelah kalian tekan enter, nanti dia akan muncul search result-nya. Nah, untuk search result-nya ini kalian tinggal pilih aja yang switch animation to animation for actor. Warna hijau udah bagus. Warna merah aja. Oke. Ya. Jadi pilih ini, masukkan ini ke bawah ini, ya. Jangan di sini, ya. Jadi perhatikan baik-baik. Dia harus berada pas tepat di bawah set X speed ini, ya. Nah, setelah kalian masukkan di sini, switch animation to-nya ini harus kalian isi karena ini left, maka artinya kan ke kiri, ya. Jadi harus kalian ketikkan dengan kiri. Nah, perhatikan yang Bapak tulis di sini, ya. Ini kan kiri, ya. K-nya ini huruf besar. Kenapa K-nya ini huruf besar? Bisa ke huruf kecil? Bisa huruf kecil, bisa. Hanya kalian harus memperhatikan pada bagian appearance nama yang kalian ketikkan di sini, ya. Karena di sini misalnya ketika kalian ketikkan itu K-nya itu huruf besar, maka nanti di bagian events tadi K-nya juga harus huruf besar. Jadi dia itu harus sesuai dengan apa yang kalian tuliskan di ini nih, ya. Kalau K-nya huruf besar, ya huruf besar. Kalau K-nya huruf kecil, ya. Mengapa? Nah, karena ketika misalnya kalian, misalnya ini, ya, Bapak tulis saja kirinya kayak gini, ya, huruf kecil, ya. Nah, ini nanti bisa kalian lihat sendiri perbedaannya. Kita lewati dulu. Nah, lalu berikutnya kita gandakan dulu yang ini, ya. Jadi kita gandakan dulu yang ini. Caranya gampang aja, tinggal kalian klik di sini, tahan tombol Alt pada keyboard kalian, ya. Tahan tombol Alt, ya, lihat itu tulisannya ALT pada keyboard kalian. Jadi bukan menekan tombol A, L, dan T, bukan, ya. Tapi lihat tombol Alt di situ, lalu tahan, klik aja tahan aja tombolnya, klik di if, ya, lalu tarik ke bawah dan simpan di pas bawah sini. Ini cara untuk menduplicate, menggandakan coding. Jadi kita tidak perlu lagi nyari sana nyari sini, ya. Jadi tidak perlu lagi kita ngambil dari kotak yang tadi atau cara tadi, ya. Jadi ini untuk mempersingkat waktu kalian. Nah, setelah kalian lakukan ini, tinggal kalian ganti. Karena di atas sudah left, maka sekarang dia harus right, ya. Nah, right, lalu tekan OK. Jadi if right is down, set X speed. Sekarang ini kanan, maka min-nya harus dihilangkan. Lalu switch animation to kirinya ini jangan lupa diganti menjadi kanan. Oke. Nah, jadi untuk pengkodingan udah selesai. Jadi
yang perlu kalian perhatikan bahwa pengkodingan hanya memerlukan ini aja. Ini pengkodingan yang paling dasar dan yang paling mudah ya. Jadi karena untuk ujian praktek ya, dan karena mengingat juga waktu dan komputer kita terbatas, jadi sampai ini aja cukup ya. Jadi cukup. Oke. Nah, setelah dari sini ya, artinya kalian udah bisa dibilang ya sekitar 70% lah dari proses pengerjaan kalian ya. Dan mungkin menurut Bapak juga ini gampang-gampang susah ya, kalau kalian ingat baik-baik atau bisa lihat baik-baik, enggak mudah banget. Tapi kalau misalnya kalian belum terbiasa atau apa ya, mungkin agak rumit ya, apalagi di sini pengkodingannya pakai bahasa Inggris semua lagi ya. Oke. Ini ya, Bapak nggak ganti kirinya, ini belum Bapak ganti supaya kita bisa melihat perbedaannya apa yang terjadi jika kita men-test game ya, men-test game dalam keadaan kata yang kita ketikkan di sini berbeda dengan yang di sini ya. Oke. Selanjutnya setelah kalian selesai dari menu player ini, kita hilangkan close. Nah, jadi tinggal aja kalian klik tombol yang silang ini, nanti dia akan saving. Oke. Nah, kalau udah benar, nanti akan muncul di bagian output type itu ada angka 1. Artinya kalian punya satu player, dan nanti akan muncul tampilan kayak gini. Ini kalau udah benar. Nah, setelah dari sini kita set tilesets-nya ya. Untuk tilesets-nya yang akan kalian lakukan itu tinggal kalian klik di this game continue tilesets, klik aja sini, lalu namanya tulis aja ya, tulis aja tilesets 1. Oke ya. Setelah kalian tulis itu, klik tombol create. Nah, untuk bagian ini ya, yang di sini kalian tidak usah apa-apakan, biarkan saja seperti itu. Yang perlu kalian rubah itu hanya di ini, sama nanti untuk memilih gambar di choose image ya. Jadi hanya 2 tombol ini yang kalian perhatikan untuk membuat tileset. Tileset itu apa? Tileset itu atribut dalam game ya. Termasuk misalnya kalian mau menaruh apa namanya, kayak apa namanya teh, itu loh, lantai ya, lantai atau pohon ya. Nah, segala itu masuk dalam atribut game ya. Jadi pertama-tama kita ganti dulu ini menjadi 1 ya. Setelah kalian ganti ini menjadi 1, klik di choose image ini. Nah, karena tadi kalian kan udah masuk ke dalam menu stencil, jadi tinggal kalian lihat gambar yang ini ya. Kenapa Bapak pilih gambar yang ini ya? Karena gambar ini itu menurut Bapak gambar yang paling mudah dibanding dengan gambar-gambar tileset yang lain ya. Dan untuk pendesainan ini pun tidak terlalu sulit. Kenapa tidak pilih yang ini atau yang ini ya, seperti ini? Karena kalau misalnya ini aja, misalnya 2 gambar ini ya, 2 gambar ini, nah ini ya, tile A2 ini sama Tora YX ini ya, 2 ini. Nah ini kan seperti yang bisa kalian lihat di sini, ini kan hanya ada gambar pohon, terus gambar kayak tempat jualan ya, atribut-atribut yang seperti ini. Tidak ada gambar atau tidak ada untuk lantainya kan. Nah itu kan artinya nanti kalian harus membuat 2 tile yang berbeda. Jadi satu dari ini dan satu lagi nanti ini untuk lantainya ya. Nah, itu kan Bapak tidak larang, misalnya kalau kalian mau membuat 2 tile seperti ini tidak larang, yang penting lihat aja waktu kalian ya. Tapi Bapak anjurkan atau Bapak sarankan untuk memilih gambar ini karena ini yang paling simpel dan paling mudah ya. Jadi kalian tidak perlu lagi sulit-sulit untuk mencari gambar atau membuat gambar yang lain.
Tinggal kalian double klik di sini, nanti dia secara otomatis akan membuat gambar atau memunculkan tilesetsnya. Nah, perhatikan ya, sebelumnya itu kalau misalnya di sini kalian set menjadi 4 ya, itu nanti hasilnya seperti ini. Nah, kalau misalnya kalian mendapatkan hasil seperti ini, itu artinya scale kalian tadi belum kalian rubah. Walaupun kalian udah rubah satu kali kayak gini, dia tetap seperti ini, tidak berubah ya. Nah, caranya tinggal kalian klik aja cuci image, lalu pilih kembali gambarnya ya. Jadi pastikan pertama-tama yang harus kalian rubah itu adalah angka 1 ini, scale-nya ini ya. Ini yang paling penting ya. Karena kalau kalian choose image dulu, setelah itu baru ganti scale, maka yang akan terjadi itu seperti gambar yang tadi ya, gambarnya jadi kecil. Nah, setelah selesai tinggal kalian tekan tombol add ini. Nah, akan muncul tileset kalian ya. Ini kan kalau kalian perhatikan kan seperti di Excel ya kan, ada A, B, C, D sama 1, 2, 3, 4 ya. Nah, lalu yang kalian berikutnya lakukan itu harus memblok semua gambar ini ya, dari sini sampai sini. Nah, caranya mudah aja, tinggal kalian letakkan mouse kalian di sini ya. Letakkan mouse kalian di sini, lalu tinggal klik, tahan dan tarik sampai keluar aja. Jadi misalnya klik satu kali di sini, langsung tarik sampai keluar dari ini pun apa-apa. Nggak usah khawatir, kan masih ada gambar di sebelahnya nih. Nggak usah khawatir gambar yang di sebelah sini, karena dia otomatis ketika kalian melakukan hal seperti ini, dia udah otomatis memblok ya, udah otomatis memblok gambar kalian ya. Jadi ini kan udah terblok sendiri nih, walaupun kalian ngebloknya itu istilahnya tidak sampai di bagian yang tertutup ini. Jadi ingat baik-baik ya, jangan pelan-pelan kayak gini, jadi langsung aja tarik gini ya. Nah, kalau udah, tinggal kalian klik sini ya, bagian atas sini, klik tanda silang ini, lalu nanti dia akan saving. Nah, di ini kalian udah punya tile kalian. Nah, kalau udah ada seperti ini, nah di Actor tab-nya ada angka 1, Sense-nya ada 1, Tileset-nya ada 1, maka proses berikutnya yang akan kalian lakukan itu ialah membuat latar, masukkan atribut dan aktor kalian ke dalam game kalian. Nah, klik di tombol Scenes sini ya. Setelah kalian klik, pilih Levels, klik aja di sini. Coba klik. Oke. Ya, nah. Lalu kalian masukkan gambarnya, tilesnya ya. Nah, sebelumnya ya, Bapak mengingatkan dulu kepada kalian fungsi dari dua tombol penting ini ya. Dua tombol penting. Yang pertama itu ini yang gambar kayak pensil ini, itu fungsinya untuk melukis, atau dalam hal ini untuk memasukkan tileset yang ada di sini ya. Jadi kalian harus ngeklik di sini dulu untuk bisa menggambar di level kalian ini ya, di background kalian, di layer kalian ini ya. Lalu yang berikutnya itu ada tombol yang ini ya. Ini namanya tombol select. Nah, tombol select ini fungsinya itu untuk memilih tile atau aktor yang kalian masukkan di sini. Jadi misalnya kayak gini ya, baru kasih contohnya. Jadi misalnya waktu kita menggambar ya, tiba-tiba ada yang salah ya, ada yang salah kayak gini. Nah, caranya tinggal kalian pilih yang ini, lalu klik di sini ya. Bisa kalian delete satu-satu kayak gini, tapi kalau kayak gini lama ya. Nah, cara lebih mudahnya
tinggal kalian blok aja dulu sini, tinggal delete supaya satu kali hapus. Nah, lalu yang berikutnya yang ingin Bapak ingatkan juga kepada kalian, itu ketika kalian membuat groundnya ya, latar lantainya. Nah, perhatikan baik-baik ya, dari gambar ini, yang ada di sini, sebagaimana bisa kalian lihat, itu kan kalau kalian perhatikan baik ada garis ya, ada garis ini ya, hitam ini, garis hitam ini. Nah, perhatikan baik-baik, kalau misalnya kalian ngebloknya sampai di sini, maka dia itu nah, perhatikan baik, dia itu ada garis hitam kayak gini. Dan kalau misalnya kalian mau menambahkan ini lagi, itu dia jadinya jelek ya. Karena jelek apa? Karena kalian lihat aja sendiri, di sini ada garisnya. Nah, ini tidak terlalu bagus. Atau misalnya ketika kalian milihnya itu di bagian yang ini ya, nanti jadinya kayak gini, ini kan jelek ya. Makanya itu perhatikan baik-baik, ketika kalian memilih itu pastikan pilih yang di bagian tengah ini ya. Bagian tengah ini sampai di yang kedua aja, nggak usah sampai di bawahnya ya. Pilih aja yang di dua ini supaya hasilnya nah seperti ini kan bagus ya. Dan misalnya untuk menghilangkan garis ini kan tinggal kalian klik saja satu kali di sini, lalu klik sini. Nah, oke ya, jadi seperti ini ya. Jadi tidak usah buat jadi jangan buat seperti ini ya. Ini jelek nih, ini jelek ya. Jadi Bapak lanjutkan. Nah, setelah kalian membuat gambar ini ya, kalau Bapak pilih yang ini, jadi nanti misalnya bisa juga kalian pilih yang ini. Jadi perhatikan aja, pilih yang di bagian tengahnya supaya dia itu bagus ya. Ini bagus ya. Oke. Nah, misalnya setelah kalian ini tinggal kalian atur penampakan dari game kalian ya. Bisa aja misalnya kayak gini, terus nanti terus kalian ini sesuai dengan kreasi kalian ya. Jadi di sini bisa juga nanti kalian masukkan bambu dan perhatikan kalau misalnya kalian memasukkan bambu itu jangan lupa bahwa ada tutupnya. Ini kan ada tutupnya, sekarang taruh aja gini ya. Bisa kalian tambahkan lagi. Oke. Nah, setelah itu bisa juga kalian tambahkan rumputnya. Nah, untuk ini seperti yang bisa kalian lihat di sini ya. Ketika Bapak menambahkan rumput, itu gambar background yang ini hilang ya. Kita lihat ya. Ini kan gini namanya nih. Tapi ketika Bapak masukkan rumput, hilang. Nah, gimana caranya supaya rumput dan bambu itu yang di belakang itu tetap ada ya? Itu yang akan kalian lakukan, pilih tombol yang ini ya. Pilih tombol yang ini, klik satu kali di sini, lalu pilih pilih nih new tile layer. Nah, nanti akan muncul new tile layer seperti ini ya. Nah, setelah kalian memunculkan new tile layer seperti ini, tinggal kalian pilih yang ini. Nah, untuk lihat pilihnya itu dia warnanya biru ya. Nah, setelah kalian pilih ke sebelah sini, sebelah ini, baru bisa kalian masukkan ini kalian ya, lihat. Nah, beda kan?
beda dengan yang tadi. Jadi ini bilang bambunya tetap muncul dan rumputnya pun bagian-bagian ini pun udah hilang ya. Nah, ini caranya seperti itu ya. Nah, setelah kalian punya misalnya tampilannya seperti ini, itu bisa juga kalian tambahkan gambar-gambar yang ada di sini ya. Yang jelas buat aja kreasi kalian ya. Jadi tidak usah jadi semampu kalian kayak ini nah, berarti oke. Ya, hilang deh. Pendekkan. Ya, yang penting nanti kalian atur aja sendiri. Jadi bebas ya. Oke, nah, sini kalau udah jadi ya, kalian ke menu aktor ya, menu aktor, lalu masukkan karakter kalian. Tinggal aja kalian klik di salah satu sini. Oke. Setelah kalian memasukkan aktor, ini udah jadi. Yang jelas kalau kalian udah sampai di sini, itu udah bagian yang paling santai. Nah, setelah kalian masukkan aktor kalian, artinya udah selesai. Nah, yang terakhir yang akan kalian lakukan itu tinggal kalian mengklik tombol test game yang letaknya di sini. Nah, tinggal kalian klik aja test game untuk mengetes apakah dia jadi atau enggak. Dan perhatikan seperti yang tadi Bobo bilang sebelumnya, pada event aktor itu kan kirinya itu Bapak pakai huruf kecil ya. Nah, jadi kita akan lihat apakah berpengaruh atau enggak ya ketika kita salah memberi nama pada animasi tadi. Maksudnya animasi yang di pengkodingannya ya. Kan harusnya K-nya itu kan huruf besar. Tapi yang Bapak tulis K-nya itu huruf kecil. Nah, tunggu aja. Jadi kalau kalian udah sampai di tahap ini, test game, dan kalau memang berhasil, tidak ada error, ya, itu artinya game kalian sukses. Dan tentunya nilai pun yang didapat, ya paling rendah udah 90 lah ya, kalau udah bisa sampai situ. Dan nanti tinggal Bapak ngeliat lagi dari perpaduan warna, terus tampilan gamenya itu gimana, menarik atau enggak ya. Jadi yang jelas kalau kalian bisa sampai di bagian test game dan berhasil seperti ini ya. Oh, dan ternyata dia ndak, ini lihat, nggak mau lagi dia berbalik ke arah kiri ya. Ini ya, ini Bapak tekan kanan, dia lari ke kanan kan. Tapi ketika Bapak tekan kiri, dia itu tidak berbalik ke arah kiri, malah jalan mundur kayak gini. Nah, itu mengapa? Karena di pengkodingan tadi, kirinya itu tetap salah ya. Maksudnya K-nya itu kan harusnya huruf besar, tapi karena Bapak pakainya huruf kecil, jadi dia tidak dibaca oleh program ini ya. Untuk melihatnya, lihat di bagian dashboard, lalu di bagian actor type sini. Sorry, ini harusnya hilangkan dulu. Bentar. Nah, ini ya.
di events. Nah, ini harus kalian ganti dulu jadi kiri. Salah. Hapus untuk saving. Nah, sekarang tinggal kalian tes gamenya dan ini dikeluarkan dulu. Menit nih. Nah, ini dia waktunya aja sambil Bapak jelasin aja kayak gini, itu hanya makan 45 menit. Jadi ya waktu 1 jam itu banyak banget ya. Jadi manfaatkan waktu 1 jam itu sebaik-baiknya untuk membuat game kalian ya. Nah, lihat ya, ketika Bapak berubah kirinya ya, nih berubah kan, ini ketika Bapak tekan tombol kanan, lalu ketika Bapak tekan tombol kiri, dan perhatikan seperti beberapa kejadian yang Bapak lihat ya, itu biasanya orang bingung ya, Pak ditekan kok nggak bisa ditekan Pak ya, karena kalian tidak ngeklik dulu di sini. Ngeklik aja dulu di sini, artinya ini udah terpilih. Nah, ketika udah terpilih, tinggal kalian klik tombol di keyboard kalian ya, keyboard ya. Jadi bukan tekan mouse kalian, tekan tombol arahnya. Nah, oke. Dan ini juga Bapak nggak tahu apa-apa. Biasanya kan dia ini lewatnya, tapi ini tidak maunya nih. Nah, untuk varian ya, daripada misalnya kalau waktu kalian masih ada, bisa kalian tambahkan animasi untuk loncatnya. Nah, untuk animasi loncatnya bisa kalian lakukan itu di kembali ke dashboard, aktor type, pilih aktor kalian, player kalian ya. Nah, di events ya, di events itu tinggal kalian tambahkan dobelkan dulu ini, masukkan di sini, lalu choose control misalnya up ya. Nah, jadi up x down, set x speed-nya jadi tidak usah terlalu besar, misalnya taruh aja 4 ya. Nah, switch animation-nya, karena kan kita tidak punya animation yang oh ya, sebelumnya sorry, karena ini up, maka setnya ini harus dia menjadi y speed, artinya arah ke atas ya. Nah, switch animation-nya itu bisa tombol kanan aja ya. Oke. Jadi nanti setiap kali dia loncat, dia arahnya akan ke kanan. Kenapa kayak gitu? Kenapa kok seperti ini? Karena gini, kalau kita tidak punya ya, di appearance ini kita tidak punya animasi atau gambar yang untuk loncat ya. Biasanya kalau ada beberapa game atau beberapa gambar itu disediakan seperti itu, tapi karena kita tidak ada, ya udah kita pakai up-nya ini. Jadi jangan lupa ganti y speed-nya yang ini ya. Nah, ini kan tadi kan dia pakai speed ya, jadi sekarang ganti menjadi y speed karena up. Oke. Setelah udah, tinggal kalian langsung bisa aja tekan di test game ini. Hapus dulu, keluarkan dulu. Nah, kalian klik aja di sini. Ya, ini hanya untuk nilai tambahan ya. Jadi kalau misalnya waktu kalian masih cukup, ya bisa kalian buat tambahan seperti ini. Tapi yang paling penting itu ini ya. Yang paling penting itu ini kotak dua ini. Ini yang paling penting dari gambarnya. Mana game ini? Oke, kita tes ya. Kita tes ya. Ya, ini sebenarnya kode movementnya sebenarnya bukan seperti ini. Jadi tidak usah aja, karena sebenarnya ada lainnya
dia itu harus pakai atribut kalau nggak salah ya. Jadi sampai di itu aja tadi di bagian apa namanya, di bagian ini aja, dua yang ini ya, di bagian dua ini aja. Karena sebenarnya kalau kalian mau nambahkan loncatan ya, itu nanti kalian pertama-tama itu harus punya ini nih, seperti waktu kita, kalau kalian masih ingat waktu kita membuat Flappy Bird ya. Jadi di actor type-nya itu nanti kalian harus misalnya name ground ya. Jadi nanti kalian harus buat groundnya dulu ya. Masih ingat kan yang itu namanya, bentar, ini ya, frame satu cuci image, nah, terus ini open, ini kan satu, jadi berapa itu, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, lalu 18, 19, 21 kolom, 21 kolom dengan row-nya itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6. Oke. Nah ya, jadi misalnya ini gramnya, aduh sorry, tuh, ini misalnya delete, oke. Nah ini ya. Ini nih seperti yang pernah mau buat itu di propertiesnya tuh ya, kalian harus memiliki polisinya di fisiknya itu ya, ini ya, canopy push, rotate no, effective by gravity atau semua itu ya. Jadi kalian harus merubah ini, dan tentunya itu memusingkan ya kan. Jadi tidak usah ya, jadi ini kita hilangkan aja supaya jangan merusak gamenya. Kalau enggak nanti kalian kayak gini ya. Karena apa? Karena dia itu dipengaruhi oleh gravity, makanya dia itu nggak bisa naik ke atas ya. Jadi tidak usah. Jadi yang kalian lakukan itu lebih baik hanya sampai di dua ini. Dan kalau kalian udah lakukan sampai sini, otomatis kalian udah sukses dalam tahap dasar membuat game kalian. Oke, jadi sampai di situ aja. Jangan lupa untuk save. Untuk save-nya itu di tombol di bisa lagi ya, save game. Klik aja di sini. Oke, setelah saving tinggal kalian close, save. Bisa juga langsung close ya, nanti dia akan save. Nah, sampai di situ. Jadi selamat mempersiapkan untuk ujian kalian. Oke, selamat malam. Record, wah 53 menit, nah kan ya, masih ada 7 menit. Jadi manfaatkan waktu kalian baik-baik.